Hai sahabat semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di channel YouTube aku. Salam kompak selalu, salam mengudara ya. Nah, jadi di kesempatan kali ini saya ingin memperlihatkan salah satu tanaman hias yang cukup bagus buat teman-teman yang pengen punya tanaman hias. Jadi selain manfaatnya banyak, tanaman ini juga sangat gampang dalam perawatan. Nah, ini dia untuk tanaman hiasnya. Jadi ini adalah lidah mertua. Kenapa dikatakan lidah mertua? Karena lidah mertua itu runcing kali ya. Oke guys, abaikan, cuma bercanda. Nah, jadi di kesempatan kali ini seperti yang teman-teman lihat, lidah mertua ini sudah menjalar kemana-mana. Yang tadinya di dalam polybag ini sudah saya buka karena dia sudah menembus ke langit ketujuh. Jadi saya ingin memperbaharuinya tanpa harus memotongnya sama sekali. Nah, jadi setelah membuka dari polybag yang lama ini, saya langsung menanam kembali ke dalam pot yang sudah saya sediakan. Nah, teman-teman semuanya, untuk media tanam yang saya pakai di sini adalah pasir bangunan, karena memang untuk tanah itu kurang bagus di sini, tanahnya kayak tanah legit-legit kayak gitu. Jadi saya memakai pasir bangunan, saya campur dengan kotoran hewan sedikit, dan saya campur dengan sekam mentah. Ini jadi karena baru selesai hujan tadi malam, jadi agak basah. Oke, jadi setelah kita buka seperti itu, sebentar teman-teman, saya posisikan dulu handphonenya biar teman-teman dapat melihat. Nah, jadi kalau misalkan teman-teman nih mau membukanya atau mau membelahnya, jadi coba kita lihat ya, apakah. Nah, ini kemarin itu yang saya tanam itu adalah daunnya. Jadi daunnya itu patah karena kesenggol. Jadi saya menanamnya dan ini sudah tumbuh sedikit akar. Jadi harusnya tadi saya tidak membongkarnya karena saya takut kenapa-napa dia meninggal atau mati. Oke lah. Jadi untuk hal pertama ini kita nggak harus merusak akar tanaman ini, kita bisa langsung menempatkan seperti ini aja, karena memang nanti dia ini bakal nembusnya ke atas. Jadi apa sih perbedaan kita menanam di pot dan perbedaan kita menanam di polybag? Jadi kalau misalkan kita menanamnya itu di polybag ini kan plastik kertas ya. Jadi pada saat dia tumbuh seperti ini, anakannya itu dia tuh bisa menembus polybag. Jadi tidak mencari ke atas, tapi dia langsung nembus aja sembarang seperti itu. Nah, apa sih keuntungan kita menanam di dalam pot? Jadi kalau misalkan sudah anakan seperti ini, dia ini kan nembus ke sini, nggak mungkin dia nembus karena memang pot itu kan keras. Jadi dia tuh pasti bakal menjulang ke atas. Seperti itu ya teman-teman. Jadi saran saya kalau misalkan teman-teman punya anakan seperti ini, kurang efektif deh kayaknya kalau misalkan kita menanamnya di dalam polybag, karena memang nanti anakannya itu tembusnya lurus. Jadi walaupun potnya kecil, saya saranin teman-teman itu memakai pot aja. Jadi walaupun dia nanti beranak, anakannya dia itu tumbuhnya ke atas. Nah, seperti ini. Dia ini tumbuhnya ke atas. Nah, jadi kalau misalkan di dalam polybag dia nembusnya kayak gini. Nah, seperti itu. Ini saya biarkan seperti ini saja. Dan saya harapkan nantinya dia ini bisa tembus lagi ke atas. Ini saya doublekan aja. Bentuk aja ya seperti ini bagian dalam aja, tapi ini kurang bagus ya teman-teman.
Untuk anakan ini kita bongkar aja ya, kita bongkar aja sedikit. Oke, nih, tapi usahakan tetap apa namanya, tetap akarnya itu jangan diganggu. Oke, begitu juga dengan yang ini, bongkar sedikit biar rapi aja, tapi ini tetap seperti ini. Sambil kita menanam, sedikit saya ingin berbagi cerita tentang tanaman lidah mertua ini. Jadi lidah mertua ini manfaatnya itu dia itu bisa untuk membersihkan udara ya teman-teman. Buat teman-teman yang memang punya punya keluarga yang memang merokok, atau punya keluarga yang ya seperti itu ya, membuat udara di sekeliling kita itu tercemar. Jadi bisa solusinya menanam tanaman hias lidah mertua ini. Ini saya entah keceplosan lidah buaya ataupun lidah mertua nih. Oke. Jadi untuk si ini kita coblos di sini aja. Oke, setelah seperti ini kita tambahkan media tanamnya. Nah teman-teman semuanya, jadi ini sudah saya gabungkan dengan lidah mertua lain. Kita susun rapi dulu. Oke, jadi saya akan sedikit mengulang apa sih manfaat dari lidah mertua ini. Yang pertama, dia itu bisa untuk membuat udara yang ada di rumah kita itu bersih. Terus selain dia itu mudah dalam perawatan, dia itu juga mudah tumbuh. Jadi untuk penempatannya, di sini saya menempatkannya itu di teras rumah, karena pernah sekali saya menempatkan si lidah mertua ini di area terbuka yang memang terkena cahaya sinar mataharinya itu lama, sampai pagi sampai dengan sore hari. Itu daunnya itu kayak ini kebakar. Jadi di bagian sampingnya ini kayak kebakar gitu loh teman-teman. Jadi usahakan untuk penempatan si lidah mertua ini sebaiknya dia itu terkena cahaya sinar matahari pagi aja. Nah, si lidah mertua ini untuk penyiramannya itu dia itu juga tidak terlalu suka untuk media tanam yang terlalu lembab atau sering-sering basah. Jadi untuk penyiramannya saya kasih saran itu seminggunya 3 kali aja. Atau teman-teman bisa lihat kalau memang dia sudah benar-benar kering, teman-teman bisa langsung menyiramnya. Jadi untuk perbanyakannya itu gampang sekali. Kita tinggal tunggu aja sampai dia mengeluarkan anakan seperti ini. Kalau misalkan teman-teman mau memindahkannya ke pot lain sudah bisa. Teman-teman ambil pisau, teman-teman langsung ngebelahnya di sini aja. Nanti dia ini akan akarnya begini. Nah, jadi teman-teman bisa membelahnya di sini aja. Itu langsung pindahkan. Biasanya itu ada akarnya segini gitu. Jadi nggak bakal mati sama sekali. Dan apalagi ya, buat teman-teman yang memang kurang paham tentang tanaman hias lidah mertua ini, teman-teman nanti boleh komentar aja ya. Nah, sedikit lagi. Jadi untuk jenis lidah mertua ini sendiri, dia punya beberapa jenis, tapi di sini saya hanya mempunyai 2 jenis lidah mertua aja. Jadi yang pertama, dia ini hijau. Jadi hijau ini biasanya dari anakan, maksudnya sepengetahuan saya ini dari sini juga sih. Entah anakan keberapa dia jadinya hijau seperti ini. Jadi dari bawah sampai atas dia tuh begini. Kayak ular ya, kayak sisik ular. Terus untuk yang jenis satu lagi, ini ada
ada tanaman kates. Nah, hijau, tetapi dia punya garis kuning. Nah, kalau saya sendiri lebih suka yang ada garis kuningnya daripada yang hijau. Tapi sebagian orang juga suka yang seperti ini. Oke teman-teman, sampai di sini saja sedikit tentang tanaman hias lidah mertua. Sampai jumpa di next video berikutnya. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam mengudara ya.